Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Diki Fakih Maulana selaku dosen Hukum Ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 211030-826. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan, di mana di sini saya akan mereview mengenai salah satu materi Hukum Ketenagakerjaan, yaitu materi mengenai tenaga kerja asing. Selain itu, nanti saya juga akan memaparkan beberapa kasus mengenai tenaga kerja asing dan juga bagaimana penyelesaian sengketa terkait tenaga kerja asing tersebut atau kasus tenaga kerja asing. Baik, di sini pertama saya akan memaparkan materi mengenai tenaga kerja asing terlebih dahulu, di mana dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2001 tentang penggunaan tenaga kerja asing itu diatur. Selain dalam PP nomor 34 tahun 2001 juga tertera dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 8 tahun 2001 yang mengatur mengenai PP nomor 34 tahun 2001 tersebut tentang penggunaan tenaga kerja asing. Baik, di sini dalam mereview mengenai materi tenaga kerja asing, pertama yang harus kita ketahui bahwa setiap pekerja asing atau warga negara asing yang bekerja di suatu wilayah lain atau negara lain termasuk Indonesia, di situ haruslah memegang visa. Hal tersebut juga dipaparkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 13. Nah, di Indonesia itu sendiri warga negara asing yang mana di situ TKA di sini dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu warga asing yang telah menjadi penetap, ataupun di sini warga asing yang masih menjadi seorang pendatang. Warga asing yang menjadi pendatang yaitu mereka yang mendapat izin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa. Lalu, warga asing yang menjadi penetap yaitu mereka yang diperbolehkan tinggal di Indonesia dan memperoleh izin tetap dengan surat keterangan kependudukan yang dikenal dengan tenaga asing penetap atau tenaga asing domestik. Oke, dalam penempatan tenaga kerja asing di Indonesia itu juga diatur dalam pasal 2 ayat 1 Perpres mengenai TKA, yaitu di situ tertera bahwasanya penggunaan TKA dilakukan oleh pemberi kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Lalu dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga asing itu wajib memiliki izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Lalu terkait pembatasan, hal tersebut dijelaskan atau dipaparkan dalam pasal 7 Permenaker mengenai TKA. Yang pertama yaitu TKA dilarang untuk menduduki jabatan yang mengurusi tentang personalia atau jabatan yang tertentu. Yang kedua, jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA ditetapkan dengan keputusan menteri itu sendiri. Lalu, penetapan jabatan yang dilarang diduduki oleh TKA ditetapkan oleh menteri setelah mendapatkan masukan dari kementerian atau lembaga yang terkait. Lalu dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pemberi tenaga kerja asing itu wajib melakukan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi atau alih keahlian dari tenaga kerja asing tersebut. Lalu juga di sini tertera bahwa pada pasal 48 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing itu wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja tersebut berakhir, begitu. Baik, lalu terkait mengenai kasus
tenaga kerja asing di sini yang ingin saya angkat yaitu mengenai TKA Cina ilegal yang mana berkali-kali lolos masuk ke Indonesia. Persoalan mengenai TKA ilegal tersebut ramai menjadi perbincangan, di mana di situ ada 18 TKA ilegal asal Cina yang menempati sebuah lahan penambangan emas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini telah direspon oleh Ketua Umum Asosiasi Serikat Pekerja atau Aspek Indonesia, yang mana beliau telah menyampaikan bahwa TKA-TKA tersebut telah diperingatkan berkali-kali sejak pertengahan tahun 2016. Ada beberapa kesalahan. Di sini ada beberapa kesalahan pada kebijakan pemerintah terkait maraknya ditemukan TKA legal. Yang pertama yaitu dalam hal penerapan kebijakan yang berkait dengan bebas visa terhadap 169 negara. Yang kedua yaitu terkait revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menghilangkan kewajiban TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Lalu hal ini juga menjadi resiko bahwasanya yang ketiga yaitu mengenai revisi tentang rasio 1:10 untuk jumlah TKA dibanding jumlah pekerja lokal di sebuah badan usaha, apalagi dalam badan usaha swasta. Kejadian ditemukannya TKA asal Cina di Bogor tersebut merupakan bagian dari sebuah peristiwa yang terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, diharapkannya bahwa penyelesaian sengketa dari kasus adanya TKA ilegal ini yaitu dengan dilakukannya akumulasi kasus per kasus itu, yang mana pihaknya diminta kepada pemerintah gitu ya, agar segera melakukan revisi terkait kebijakan bebas visa kepada 169 negara tersebut. Jadi bagi negara-negara yang telah melakukan pelanggaran atau ada TKA ilegal, entah nanti dari Cina, Jepang, ataupun lain sebagainya, itu diharapkan untuk kunjungan bebas visa tersebut dicabut. Selain itu, terkait rasio 1:10 itu juga harus dihilangkan dan dikembalikan dengan lagi, artinya pemberi kerja mempekerjakan lebih banyak pekerja Indonesia daripada TKA. Hal-hal tersebut merupakan apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kasus adanya tenaga kerja asing ilegal tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.